disampaikan oleh Ustaz Idil. Dan pada malam hari ini masuk di surah yang kedua atau surah ketiga dari Al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Kepada Ustaz Idil waktu dan tempat bersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengawali surat Ali Imran. Dan begitu juga salat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, seperti yang tadi telah disinggung oleh Ustaz Abdul Hamid, alhamdulillah sudah kurang lebih 3 tahun akhirnya kita menyelesaikan surah Al-Baqarah yang kita sama-sama tahu itu waktu yang cukup lama. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur itu lama juga, sekitar 23 tahun lama, dan turunnya pun itu enggak semata-mata turun. Terkadang ada keringat yang keluar, darah yang keluar, dan bahkan juga air mata. Untuk apa? Proses turunnya Al-Quran panjang, melelahkan. Sementara kita manusia yang hidup jauh setelah Rasulullah, sudah diturunkan kepada kita Al-Quran yang diturunkan melalui perjuangan panjang Rasulullah. Tapi ternyata apa? Ternyata kalau kita sebenarnya udah enak, tinggal duduk manis, dengerin, ada kopi, ada makanan, dengerin kajian daripada Al-Quran. Tetapi pada kenyataannya umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad atau sepeninggal Nabi Muhammad enggak semuanya tertarik. Dan alhamdulillah kita termasuk golongan yang mudah-mudahan Allah kasih hidayah tertarik untuk selalu istiqomah untuk di majelis ilmu yang di dalamnya mengkaji petunjuk-petunjuk Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita akan membahas surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini sebenarnya kalau surahnya kita hapus itu Alu Imran. Alu itu bermakna keluarga, Imran itu ya Imran. Artinya surah ini bercerita tentang keluarga Imran. Siapa Pak sebenarnya Imran itu? Imran adalah laki-laki soleh yang memiliki istri bernama Hina. Hina ini adalah ibunda daripada Maryam, dan Maryam ini adalah ibunda daripada Nabi Isa. Nah, jadi Imran ini orang tua daripada Maryam, engkong Nabi Isa, Imran ini. Jadi yang dimaksud keluarga Imran di situ ada Maryam, ada Hina, ada Imran sendiri, dan Isa itu masuk kategori Al-Imran, keluarga Imran. Dan bukan cuma itu, diperluas lagi. Bukan cuma yang tadi saya sebut. Orang yang ngasuh Maryam, yaitu Nabi Zakaria, itu juga masuk kategori Al-Imran, keluarga daripada Imran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok sampai Al-Quran ini mengangkat atau menamakan ayat surah ini dikatakan Al-Imran, keluarga Imran? Jadi Pak, yang perlu sama-sama kita ketahui
bahwa di keluarga Abu Imran ini banyak terjadi keajaiban dan kekuasaan Allah terbanyak terjadi di keluarga ini. Mulai dari Imrannya sendiri. Imran ini adalah orang yang udah tua, bangka, yang ketika itu dia nggak memiliki anak, dia berharap anak dapat anak. Ketika itu istrinya berharap dapat anak laki-laki, tapi ternyata karena kalau orang-orang Yahudi zaman dulu, dia berharap anak laki, itu berharap supaya anak laki-laki itu bisa mengabdi dia di gerejanya. Ketika itu kalau misalnya anak laki-laki bisa, tapi apa yang ternyata lahir adalah Maryam, anak perempuan. Tapi keajaibannya dengan lahirnya Maryam, maka ketentuan syariat perempuan itu boleh tinggal atau mengabdi di mihrab atau di gereja. Dan bukan cuma itu, Maryam juga melahirkan anak tanpa melalui proses hubungan biologis. Ini merupakan keajaiban. Dan bahkan jauh sebelum Maryam lahir, Maryam itu ketika di mihrab itu nggak ngapa-ngapain, makanan turun dari langit. Maryam. Nah setelah itu lahirlah Nabi Isa. Nabi Isa baru lahir dia bisa ngoceh. Ini merupakan keajaiban juga yang terjadi pada Nabi Isa. Begitu juga Zakaria, dia juga tua bangka yang akhirnya apa? Berharap anak dan lahirlah ya. Nah, di seluruh keluarga Al-Imran atau keluarga Imran ini banyak terjadi keajaiban, keagungan Allah yang terjadi. Yang di sini bisa diambil pelajaran buat kita. Jangan kita pernah berkecil hati. Walaupun misalnya bapak merasa sakit-sakitan, gak usah berkecil hati atau merasa bapak gak bakal sembuh. Tapi kalau Allah memiliki keajaiban, keagungan Allah, bisa sembuh dengan keagungan Allah itu. Begitu juga walaupun misalnya kondisi bapak dalam keadaan susah, terhimpit dari tutang apapun masalah bapak, gak usah juga bapak berkecil hati. Karena Allah memiliki kekuasaan, keajaiban yang bisa menyingkirkan semua kesusahan bapak. Yang penting satu, bapak harus meyakini akan hal itu. Buktinya apa? Ini di keluarga Imran ini banyak terjadi keajaiban yang di luar nalar. Dan ini bisa kita ambil pelajaran ketika kita mengawali surah Ali Imran atau ketika membahas Al Imran keluarga daripada Imran. Di pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala alif lam mim. Ya. Alif lam mim ini sama seperti di dalam surah Al-Ankabut, huruf-huruf munqata'ah, huruf-huruf yang terputus. Begitu juga di surah Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Itu ada tuh alif lam mim shad, atau ada alif lam mim ra. Ini huruf-huruf munqata'ah. Apakah huruf-huruf ini memiliki makna atau bisa ditafsirkan? Ya bisa ditafsirkan. Banyak ulama menafsirkan macam-macam. Tapi tafsiran yang paling selamat atau bisa dikatakan paling aman, wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Ada juga seperti ulama lain seperti Wahbah Al-Zuhairi mengatakan bahwa huruf alif lam ini atau huruf munqata'ah, huruf yang terputus-putus ini merupakan bentuk tantangan kepada orang-orang kafir untuk membuat surah atau satu ayat semisal Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sama kok, terdiri dari huruf alif, lam, mim. Coba dong bikin semisal Al-Quran, karena hurufnya sama. Kan gitu. Kalau memang lu merasa benar, kan itu tantangan. Sama nih terdiri dari huruf hijaiyah. Kalau memang lu benar, bikin satu surah semisal Al-Quran, alif lam mim sama hurufnya. Itu merupakan, jadi ulama menafsirkan bahwa itu merupakan bentuk tantangan. Dan adapun kita kembali ulama yang menafsirkan wallahu a'lam bimuradi, Allah yang lebih mengetahui maksudnya, ini lebih aman. Walaupun misalnya secara logika kita, yang namanya akal kita kan nggak puas. Kalau akal kita kan baru puas ketika kita tahu apa artinya, apa maknanya, apa tafsirannya. Tapi sebenarnya Pak, yang namanya hikmah dari surah misalnya alif lam mim,
itu bisa kita rasakan hikmahnya walaupun kita nggak tahu artinya. Analoginya yang sebagaimana diberikan Syarawi, seperti inilah listrik. Kita nggak tahu hikmah itu bagaimana cara bikin listrik ini, kita nggak tahu bagaimana cara bikin bohlam, tapi toh kita bisa memanfaatkan apa, bisa mendapatkan manfaat dari bohlam, kita bisa memanfaatkan daripada listrik, kan begitu. Walaupun kita nggak tahu bagaimana cara bikin, nggak ngerti bagaimana cara buatnya, tapi hikmahnya kita bakal dapat. Nah begitu juga surah yang munqata'ah, huruf yang terputus-putus. Walaupun kita nggak tahu makna daripada alif lam mim itu apa, daripada alif lam ra itu apa, tapi yang jelas kita semua akan mendapatkan hikmah daripada itu semua. Kita nggak tahu dalam bentuk apa, yang jelas apa? Hikmah pasti dapat walaupun kita nggak paham. Makanya ulama-ulama salaf terdahulu menafsirkan bahwa alif lam mim itu adalah wallahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu maksudnya. Artinya apa, udah salahin kembali ke Allah. Kita nggak tahu gitu. Karena apa? Karena walaupun begitu kita akan tetap mendapatkan hikmah dari potongan-potongan ayat surah apa, ayat-ayat munqata'ah tadi. Dan selanjutnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam tafsir ini Syekh Syarawi mengatakan faiza ma nadarna nadratan ukhra, maka jika kita melihat, jika kami melihat nadratan ukhra dengan pandangan lain, naqulu, kami mengatakan innal haqqa atlaqaha ala nafsihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan ala nafsi terhadap dirinya itu waqala dengan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Apa maksudnya Pak Allah mengatakan tentang dirinya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dirinya? Wa ja'alaha kalimatut tauhid. Allah hendak menjadikan ini kalimat la ilaha illahu ini adalah kalimat tauhid. Gitu. Wa ja'alal amru fi ghayatil yusra wa sahwalatu wa basatatu. Dan Allah mau menjadikan, ya kan, Allah mau menjadikan urusan ini apa? Ini sangat mudah dan sederhana. Maksudnya gimana? Walima yasa Allahu yaj'alu dalilal iman bi quwwatil ulya dalilul mu'aqqidah. Nah, jadi maksudnya Pak, Allah nggak mau atau Allah nggak menghendaki menjadikan dalil keimanan itu dipahami itu bi quwwatil ulya, dengan kekuatan yang tinggi, atau maksudnya dalilan mu'aqqidan, dengan apa, dalil yang sulit gitu. Kita pengen tahu dalil keimanan, dalilnya nggak sulit. La ilaha illahu, nggak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Artinya apa? Nggak sulit kita memahami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kan dalil yang mudah dipahami, nggak perlu dicerna lagi. Gitu. Kenapa tuh? Karena yang namanya inna dina matlubul jam'i, karena agama ini dituntut buat semua orang. Buat semua orang, min ra'iyyata ila filosof, mulai dari pengembala sampai filosof. Gitu. Artinya agama ini kan dituntut buat semua orang, mulai dari dia pengembala sampai dia seorang filsuf. Dan juga inna matlubul lil ladina yankithuna fi syara'i, dan dari mulai apa? Dari mulai orang yang nyapu jalanan, kama huwa matlubu min ustadil jami'. Mulai dari yang nyapu jalanan sampai seorang profesor, itu sama. Maka dibikinlah dalil yang mudah dipahami, dari mulai orang yang bodoh sampai orang yang pintar sekalipun. La ilaha illallah, la ilaha illallah atau la ilaha illahu, itu udah gampang banget, nggak filosofis, nggak perlu kita mikir apa sih maksudnya, kan gitu. Sekilas saja kita dengar tidak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Dia, udah paham berarti Tuhan Dia, kan begitu. Nggak rumit Pak, dalil keimanan itu Allah sengaja bikin sesederhana mungkin. Karena apa? Karena agama ini dituntut buat semua orang, dari mulai orang yang paling bodoh sekalipun sampai orang yang pintar, dari mulai orang yang tingkat pendidikan rendah sampai tingkat profesor sekalipun, maka dibikin dalil yang kira-kira nyangkut semuanya. Apa? La ilaha illallah, udah paling simpel banget gitu. Nah, sebelum kita ngurus lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih makna ilah, kan gitu Pak. Ilah itu artinya sesuatu yang disembah. Kalau misalnya sesuatu yang disembah di dunia ini selain Allah banyak banget.
banyak kan, ada yang bisa, ada Buddha dan lain-lain banyak. Maka la ilaha illahu atau la ilaha illallah ini bermakna apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena yang disembah banyak, cuma yang berhak yang berhak yang pantas disembah ya cuma Allah toh. Gitu. Maka itu ulama mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada juga ilah ini bermakna orang zat yang mengatur, memelihara, menjaga. Maka apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah maka bermakna tidak ada zat yang bisa memelihara, menjaga yang ada di alam ini illallah kecuali Allah. Gitu. Dan juga Pak, yang boleh kita sama-sama tahu bahwa kalimat la ilaha illallah seperti saya udah ulang di pembahasan waktu itu surah atau ayat Al-Kursi. Ini adalah kalimat yang nggak pernah dibantah dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Itu nggak ada yang bisa ngebantah. Agama apapun nggak ada yang ngebantah. Pokoknya ini kalimat yang nggak bisa dibantah. Kenapa? Kalau memang mereka Tuhan mereka maksudnya orang-orang non-Muslim benar punya Tuhan, seharusnya Tuhan mereka kan udah ngebantah perkataan la ilaha illallah ini. Nggak benar itu la ilaha illallah. Kan gitu. Tapi apa? Agama manapun itu nggak ada yang ngebantah. Tuhan mana? Tuhan misalnya Tuhan agama Hindu, apakah ada yang ngebantah? Karena kan yang namanya Tuhan pasti udah harus antisipasi loh, tahu yang akan terjadi. Harusnya dibantah kalau memang Allah ini nggak benar. Dia yang benar bantah. Tapi ternyata nggak ada bantahan dari Hindu sekalipun, dari Buddha sekalipun, dari Kristen sekalipun. Yang ada Pak, Allah ngebantah semua bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Cep semua dah. Tuhan mereka apa ada yang ngebantah kalau memang Tuhan mereka benar-benar Tuhan. Bantah dong. Lu kan Tuhan lu maha tahu kan bahwa akan ada agama Islam yang akan mengatakan la ilaha illallah. Kalau Tuhan juga benar tahu bantah perkataan la ilaha illallah. Tapi apa? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada satu pun agama yang bisa ngebantah ini. Tapi justru malah Allah yang ngebantah semua agama yang ada di dunia ini Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Justru apa? Semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri. Apa sih Pak yang dimaksud dengan al-hayyu? Hidup ini Pak, kalau hidupnya kita dengan hidupnya Allah itu berbeda. Hidup kita itu diawali awal dan juga dengan diakhiri, yaitu diawali dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian. Dan tanda hidup manusia itu ada 3, yaitu pergerakan, merasa, ya kan, dan juga pergerakan, merasa dan juga berkembang. Nah sementara kalau misalnya kayak kita nggak bergerak, nggak merasa, maka udahlah kita dikatakan mati gitu. Itu hidupnya kita. Dan juga qayyum itu apa? Qayyum itu yang memelihara, menjaga dengan apa? Berkesinambungan, istiqomah terus menerus. Kayak misalnya nih, yang menjaga kita tetap dalam keadaan sehat, yang menjaga misalnya nih yang ngaji dari Pondok Kopi ke sini tetap dalam keadaan selamat sampai nanti dia pulang, maka itu adalah menjaga Allah, itu qayyum. Dan juga memelihara alam ini, yang memberikan rezeki kepada semua yang ada di alam ini, itu Allah Pak. Bahkan yang menurut secara logika, yang nggak punya otak sekalipun, kayak kita kan masih punya otak nih, bahkan makhluk yang nggak punya otak sekalipun masih Allah kasih rezeki Pak, masih bisa makan. Kenapa? Bagaimana caranya Allah? Kalau misalnya nggak punya otak, seperti misalnya taruhlah elang misalnya. Elang ini kan nggak punya otak kayak kita, nggak ngotak, cuman dia punya insting. Dan Allah bekalin 2 sama dia. Yang pertama perangkat, yang kedua insting. Perangkatnya apa? Cakaran yang tajam, paruhnya yang tajam. Allah kasih insting, lu berburu yang lebih lemah dari lu, gunakan cakar lu, gunakan patuk lu. Maka ketika elang berburu, dia begitu, trek, dia apa?
cekek sama tuh dia punya tangan, dipatok sama dia punya mulut. Dan insting itu dari Allah. Begitulah cara Allah memberikan kepada mereka rezeki, merawat, menjaga mereka. Begitupun kayak singa. Singa juga Allah berikan perangkat. Dia punya takar tajam, dia punya paruh yang kuat, gigi yang kuat, geraham. Maka apa? Allah kasih dia perangkat, Allah kasih dia insting. Lu cari binatang yang lebih lemah dari lu. Dan ketika lu melemahkan binatang tadi, kacar lehernya. Maka kita lihat kalau misalnya di YouTube, begitulah cara singa berburu. Diberikan insting sama Allah, diberikan kekuatan sama Allah, dia bisa bertahan hidup. Dan begitulah cara Allah merawat, menjaga, memberikan rezeki binatang-binatang. Nah, sementara kita secara bentuk fisik udah mau bisa ngapain aja nih? Bukan cuma rekam orang, nyakar orang, nyekek orang udah bisa nih. Ya kan? Maka bukan cuma itu dikasih kelebihan kita punya akal. Maka cara makan kita, nyari makan kita kan kalau elang begitu-begitu aja. Kalau kita kan macam-macam, bisa nyolong, bisa koruptor, bisa dagang, dan yang lain-lain. Kan gitu. Bentuk penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Pak, di sini Syekh Sarawi mengatakan bahwa ada seorang anak sama seorang bapak. Kalau misalnya kita ngelihat ada seorang anak sama seorang bapak, kira-kira yang jadi pertanyaan, si anak pernah nggak ngerasa khawatir akan masalah yang bakal terjadi? Nggak ada Pak. Kenapa? Karena masalah yang akan terjadi itu akan dihadapi oleh si bapak, si ayah, kan begitu. Kenapa ya? Karena itu urusan ayah. Si anak kan nggak ada istilahnya, nggak ada khawatir. Kalau kita misalnya ngeliat ke situ, kalau kita seseorang, kita yang katanya memiliki Tuhan, kita yang katanya beriman kepada Allah, seharusnya malu melihat itu. Malu ketika misalnya ternyata kita masih khawatir akan sesuatu yang terjadi besok, masih khawatir akan sesuatu yang terjadi. Makanya kalau kata Seduja yang dibilang Gus Dur, ya udah nggak usah dipikirin nama yang bakal bisa terjadi, yang belum ketahuan. Kan gitu. Kenapa? Karena kita kan punya Tuhan yang nanti akan mengatur bagaimana rezeki kita. Karena kan kita udah sama-sama tahu Pak ya. Kita misalnya ini dagang sayur, dagang sama, ya kan, tempat belanja sama, tapi rezekinya berbeda-beda misalnya. Nah itu kan artinya bukan karena kepandaian kita, karena kelihayan kita, tempat rezeki sama, tempat belanja sama, jualan juga harga sama, tapi Allah ngatur ya rezeki berbeda-beda, ya terima. Tapi yang jelas soal lokasi kan kita juga alhamdulillah tiap hari juga bisa makan. Cuman terkadang kita juga kan masih khawatir, besok gua gimana, anak sekolah gimana. Nah kalau kata Syekh Sarawi, kalau kita bahas kepada Al-Qayyum, penjagaan Allah yang menjaga Allah, seharusnya kita malu ketika kita ngelihat perumpamaan seorang anak kecil yang gak pernah khawatir. Kenapa? Karena dia yakin ada bapaknya yang akan membebaskan dari segala permasalahan. Dan begitu juga sebenarnya kita ke Allah itu seperti itu. Jangan pernah merasa khawatir. Karena apa? Karena ada Allah yang akan menjaga kita gitu Pak. Dan juga sebagaimana yang kita tahu Pak di pembahasan surah atau ayatul kursi yang sebelumnya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu kan nggak tertimpa ngantuk, nggak tertimpa tidur. Itu kan sebenarnya bermakna udah lo tidur, cukup kalau lo tidur biar gue yang jaga. Itu makanya Pak, kayak misalnya nih anak kita tidur, yang punya bayi, apakah lantas misalnya bayi kita tidur, emaknya juga nggak tidur? Tetap tidur. Maka ketika semuanya tidur, maka ketika itulah Allah yang menjaga keluarga kita, anak kita, istri kita. Nggak ada tuh yang namanya istilahnya kuping, namanya semut misalnya nyari lubang kuping, nggak masuk juga tuh ke kuping kita sengaja-ngaja. Langkahlah tuh ke semut masuk ke kuping. Karena apa? Karena Allah yang menjaga, yaitu melalui seperti malaikat hafal yang menjaga kita punya badan. Dan itulah salah satu bentuk qayyumnya Allah, Pak. Penjagaan Allah terhadap diri kita, rezeki kita, itu merupakan salah satu bentuk penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi.
Ya nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dan kami menurunkan atas kamu Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran, musaddiqan lima, yang membenarkan perkara baina, yang ada di antara yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, yang kami turunkan apa? Pada Taurat dan Injil. Gitu. Jadi Allah ini, Al-Quran ini Pak, dikatakan membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Taurat dan Injil. Nah, maksud Allah Al-Quran ini membenarkan Pak, yaitu Taurat yang ada ketika zaman dulu yang benar-benar murni diturunkan kepada Nabi Musa. Begitu juga Injil. Al-Quran itu membenarkan Injil yang ada di zaman Nabi Isa, bukan Injil atau Taurat yang ada sekarang, atau kalau bahasa kita perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Karena yang ada di zaman sekarang yang kita terima itu kan apa? Yaitu tadi bukan seperti yang kita maksud. Walaupun mungkin versi mereka yaitu lain, mereka yang mereka nggak benar, itu kita hargai. Tapi kalau dalam pemahaman kita ya seperti itu, gitu. Jangan sampai kita memahami bahwa Al-Quran ini membenarkan Injil yang ada sekarang, atau perjanjian baru yang ada sekarang, atau Taurat atau perjanjian lama yang ada sekarang. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi adalah yang dulu. Dan juga yang jadi menarik, kenapa di sini dikatakan nazala, Al-Quran itu dikatakan dengan kata nazala, sementara Taurat dan Injil itu digunakan dengan kata anzala. Kenapa? Al-Quran di sini dikatakan nazala karena Al-Quran ini Pak diturunkan secara bertahap, enggak sekaligus. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Misalnya ketika berkaitan dengan mabuk diturunkan tuh minuman khamr, itu pun diturunkan bertahap. Nah, penurunan bertahap itu memiliki maksud supaya apa? Supaya gampang dimengerti. Makanya ada asbabun nuzul, maksud apa? Sebab turunnya Al-Quran. Makanya kalau kita misalnya pusing tentang tafsir Al-Quran, kita lihat dulu kembali ke asbabun nuzulnya apa sih? Konteksnya ketika Al-Quran diturunkan bagaimana sih keadaannya? Kadang-kadang akhirnya kita menemukan jawabannya di situ. Kan gitu, diturunkan secara bertahap, enggak sekaligus. Sementara Injil dan Taurat itu diturunkan sekaligus, makanya kata anzala. Nah, sementara bagaimana kalau dalam surah Al-Qadar kan gitu? Itu kan di dalam apa? Lailatul Qadar kan gitu apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran pun di situ dibilangnya inna, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar. Pakai kata anzal pada malam Lailatul Qadar. Yang perlu kita ketahui Pak, bahwa sesungguhnya Allah anzal, menurunkan sekaligus Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar Pak. Memang benar Allah turunkan dari Lauh Mahfuz, bukan dari apa? Dari langit dunia ke bumi, bukan. Tapi dari Lauh Mahfuz, Al-Quran itu utuh, bulat, diturunkan ke langit dunia sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Ketika udah di langit dunia, nah barulah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dari langit dunia melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan ketika diturunkan secara berangsur-angsur. Dan juga yang terakhir min qabl, dan juga yang terakhir yaitu yang sebelumnya hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa anjalal furqan, dan kami turunkan furqan, pembeda. Adapun yang dimaksud furqan di sini Pak, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dikatakan Al-Furqan, maksudnya pembeda, pemisah, penyaring mana yang hak, mana yang batil. Kalau misalnya Bapak pengen tahu hidup ini, pengen tahu mana yang benar, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang buruk di dalam kehidupan ini, Bapak jangan jauh-jauh dari pada Al-Quran. Kalau misalnya Bapak udah ngaji lama, nanti kan Bapak kan bisa memandang hidup, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Nanti Bapak akan tahu dengan sendirinya. Ketika membahas masalah riba, kita udah tahu tuh mana yang jelek dari riba, mana yang buruk dari riba. Nanti kita akan membahas masalah keluarga, mana yang jelek dalam masalah keluarga, mana yang buruk. Nanti akan kita tahu sama-sama. Kenapa? Al-Quran ini sejatinya apa Pak? Pembeda, penyaring tentang mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Dan juga apa?
innalladzina kafaru, dan sesungguhnya orang kafir yang ingkar bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, lahum adzabun sadid, bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Allah, dan Allah azizun, yang merupakan zuntiqam, yang pemilik siksa pembalasan. Itu artinya orang-orang yang ingkar itu yang enggak mengakui daripada Al-Quran ini, enggak mengimani daripada Al-Quran ini, maka bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Kalau kita memang pengen menghindari itu semua, kita pengen misalnya dalam keadaan sendiri di Allah, sekali lagi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena terkadang kita nggak sadar mengingkari Al-Quran, bukan karena kita sengaja mengingkari Al-Quran, tapi kadang-kadang karena kita nggak tahu bahwa Al-Quran ada loh yang mengajarkan begini, tapi ternyata kita memilih jalan yang lain. Itu karena apa? Karena kita jauh daripada memahami Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh. Kalau misalnya kita jauh daripada Al-Quran, nggak tahu dalam langkah itu ternyata kita justru mengingkari keberadaan Al-Quran yang secara kita lakukan itu nggak sadar. Maka perlu, sekali lagi saya katakan, perlu kita sama-sama terus mengkaji yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mungkin itu saja, insya Allah akan sedikit diulas oleh Ustadzul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah barusan beberapa ayat dari awal surat Ali Imran telah dijelaskan oleh Ustaz Iril. Kemudian kita tahu tadi sudah disampaikan tentang penamaan surat ini, karena di dalamnya nanti akan menceritakan tentang keajaiban yang terjadi di keluarga Imran ini. Tadi keluarga Imran ini sudah dijelaskan bahwa keluarga intinya yang mencakup dari keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Namun Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk kepada petunjuk yang selanjutnya, yaitu tentang hikmah-hikmah, petunjuk-petunjuk yang diceritakan dalam Al-Quran ini, Allah mengawali surah ini setelah di ayat pertama Allah awali dengan huruf munqata'ah, yaitu alif lam mim, dengan tujuan litahadi tadi, untuk memberikan tantangan kepada orang kafir. Jadi orang kafir yang menganggap bahwa Al-Quran ini bikinan Muhammad. Nah, dilanjutkan dengan apa? Dengan penguatan tauhid kita sebelum kita memahami hikmah di dalam surat Al-Imran ini, yaitu dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi diawali dengan kalimat tauhid. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini dalam hidup untuk bisa mencapai satu ketenangan, mencapai satu kebahagiaan, untuk bisa memahami tentang kehidupan yang sebenarnya, kita harus mempunyai i'tiqad, tauhid yang jelas. Jadi pengesaan Allah yang jelas dalam segala hal. Jadi tidak boleh ada Tuhan dalam kehidupan kita kecuali Allah. Karena terkadang kita ini, mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatan kita, iktikad kita seakan-akan banyak Tuhan selain Allah. Kita banyak menuhankan kehidupan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kan Allah menyatakan Allahu la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Kenapa sih Allah mengatakan Dia sendiri, menyatakan illa huwa, kecuali Dia?
Karena terkadang orang itu kan menganggap dia sebagai Tuhan. Nah, sementara dia ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bakal mati. Makanya kan dalam Quran itu ada Allahu la ilaha illa huwa, kecuali dia. Allahu la ilaha illa anta, kecuali engkau. Itu di sisi lain Allah menyatakan illa anta illa huwa. Karena apa? Karena semua ketika kita menyatakan kamu, semua yang kita sebut kamu bakal mati. Yang tidak mati hanya Allah. Ketika orang menyatakan dia, siapa dia? Semua akan mati. Jadi Tuhan yang dia yang dianggap Tuhan oleh mereka semua akan mati. Makanya dalam sisi akidah ini kita sebagai pengikut Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kita ini bermanhaj dalam mengesahkan Allah itu dengan namanya sifat 20, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamul nasi dan selanjutnya. Itu beda dengan manhaj Wahabi. Jadi manhaj Wahabi itu tidak mempercayai sifat 20, karena mereka itu hanya bermanhaj menyatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Jadi dia tidak bermanhaj kepada sifat yang 20 tadi. Padahal kalau misalnya kita tidak mempelajari sifat 20 itu masalah pada dalam ketuhanan. Bisa dibuktikan. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan seseorang, baik dia dengan non-muslim atau dengan orang ateis yang mengaku tidak ada Tuhan. Sekarang kalau misalnya ditanya, siapa yang lu sembah? Allah, kan begitu. Nah, ketika kita menyatakan Allah, berarti Allah itu ada. Nah, berarti kita ini mengakui ketika Allah ada itu, bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud. Apa sih buktinya Allah ini ada? Ya karena ada kita. Ada langit seisinya. Sekarang kita melihat ada gas LPG. Kita nggak tahu siapa yang bikin itu gas, tapi kita meyakini bahwa gas ini kira-kira jadi sendiri apa ada yang bikin, Pak? Ada yang bikin. Apalagi dunia dan seisinya. Maka adanya langit, dunia dan seisinya ini merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya lagi, sejak kapan Tuhan lu ada? Makanya ketika ditanya sejak kapan, Allah itu kena sifat apa? Qidam. Sehingga sifat qidam itu diurutkan di urutan nomor 2. Allah itu adanya itu sebelum adanya waktu ini, sebelum adanya tempat ini. Jadi selain dari Allah itu semua ada waktunya. Kalau Allah itu tidak ada waktu ininya, Pak. Begitupun sampai kapan Allah itu adanya. Allah itu disifati dengan sifat baqa. Jadi sifat baqa itu tidak ada akhir. Makanya dalam Al-Quran wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi Allah itu yang maha awal, yang maha akhir. Nah, ketika nanti kita akan masuk ke pembahasan yang lain, jadi kita harus dikuatkan dulu akidah kita agar hikmah dari surat Ali Imran yang nanti ke depan kita bahas itu bisa kita terima sebagai satu petunjuk yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita nyaman. Tenang dan nyamannya itu karena apa, Pak? Tadi udah dicontohkan oleh Ustadz Iring. Anak-anak itu semua, kalau yang namanya anak-anak lagi main, itu semua nggak ada pikirannya, Pak. Udah enjoy aja semua. Karena apa? Ya karena itu dia nggak ada yang dipikirin. Gua sekolah yang bayarin ada orang tua, ya kan? Baju gua kotor ada yang nyuciin orang tua.
duit gua habis, ada yang ngasih jajan orang tua. Ini anak baru bersandar kepada orang tua. Bagaimana kalau kita bersandarnya ini kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia itu Al-Hayyul Qayyum. Jadi Allah itu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurus. Tadi dijelaskan bagaimana Allah mengurus makhluknya. Jadi Allah itu memberikan perangkat kepada setiap makhluknya untuk kehidupan ini. Ya jangan jauh-jauh lah, kayak cicak aja Pak, cicak itu makanya orang dulu itu kan hebat bikin lagu. Cicak di dinding diam-diam merayap, kan begitu. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Jadi yang datang apa Pak? Cicak apa nyamuk? Nyamuk yang datang. Nggak ada kan lagunya cicaknya lompat lalu ditangkap, enggak. Jadi nyamuk yang nyamperin. Itu kenapa begitu? Ya karena Allah memberikan perangkatnya seperti itu. Apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal, kemudian akal kita sudah ditunjang dengan keimanan. Bagaimana hidup ini akan susah. Jadi yang susah itu sebenarnya bukan kehidupan, tapi cara berpikir kita. Makanya dalam hidup itu Pak, sebenarnya yang harus kita rubah. Ini yang harus kita rubah. Jadi kenapa dalam kehidupan itu kan Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali dengan kaum itu sendiri, kan begitu. Emang Allah tidak akan merubah karena kita ini punya takdir yang sama. Apa namanya ya, takdir yang berbeda-beda. Takdir kita itu kan Allah yang maha tahu dan kita nggak bisa merubah itu. Yang kita bisa rubah ini hanya apa Pak? Hanya mindset berpikir aja. Nah berpikir kita ini akan seperti apa ini? Berpikir kita ini berpikir yang didorong dengan keinginan jiwa, berpikir dengan hawa nafsu, berpikir dengan angan-angan, atau berpikir dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, serta berpikir dengan mengakui kebesaran Allah. Itu aja yang mesti kita rubah. Jadi ngaji misalnya nih, kita ini ngaji Pak. Jadi jangan sekali-kali kalau kita ngaji nanti usaha jadi lancar, kan begitu. Duit jadi banyak, ya enggak begitulah. Ya kalau kayak saya ngaji misalnya, walaupun ngajinya setiap hari, emang dagangnya dagang pete kan, ya sehari dapat ya duitnya segitu-gitu aja Pak. Tidak akan menambah itu semua, karena mempelajari agama itu bukan kaitannya untuk menambah dunia, tapi mindset cara berpikir kita bagaimana menjadikan pemberian Allah ini menjadi sebuah ketenangan sehingga kita ini mengakui kebesaran Allah. Nah, karena mengakui dan meyakini kebesaran Allah ini, maka kita ini hidup akan tenang. Tenang ngejalaninnya, kan begitu. Kenapa kita tenang? Karena kita yang memberikan hidup ini Allah. Kemudian kita pun dengan keadaan ini ya harus merealisasikan apa yang Allah berikan itu untuk kepentingan ke depan. Kepentingan ke depannya apa? Ya kembali kepada Allah. Jadi hidup itu nggak ada yang harus diribedin gitu. Kalau kita jalannya udah seperti ini, ya itu jalanin aja. Tinggal tugas kita ini apa? Tugas kita ini hanya merencanakan yang baik-baik. Jadi tugas kita ini merencanakan yang baik-baik. Makanya kalau misalnya Bapak pulang ngaji sekarang, ini pulang ngaji Pak, jangan langsung pulang aja. Setelah pulang ngaji, ya Allah alhamdulillah, malam Senin ini saya masih diparing untuk ngaji, dan saya berharap kan begitu, malam Senin depan kita bisa ngaji. Itu rencanakan sama kita. Karena apa? Al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Kita ini manusia hanya merencanakan, Allah yang menakdirkan. Ya berencana aja yang baik-baik, ajam yang baik-baik. Mudah-mudahan yang baik-baik ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita itu hanya itu Pak, hidup itu. Jadi ngejalanin apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan. Untuk apa? Untuk dikemas
agar ini menjadi jalan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti dengan berlanjut ke ayat-ayat selanjutnya kita akan semakin paham tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin paham tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin paham tentang rahasia-rahasia dalam kehidupan ini. Gitu. Karena ketika kita mengkaji itu, kita kan mengkaji Al-Quran itu kan supaya tahu rahasia-rahasia hidup, Pak. Jadi ada orang itu tahu rahasia-rahasia kehidupan, ada orang itu hanya taunya hidup itu ya begini aja, makan, tidur, kan minum, jalan-jalan. Ada yang hidupnya itu modelnya begitu aja, Pak. Tapi orang yang mempelajari Al-Quran nanti akan tahu rahasia-rahasia kehidupan. Jadi rahasia kehidupan itu seperti apa? Ketika kita dikasih susah, ketika kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat dengan jelas hikmah di balik itu semua. Maka ketika kita bisa melihat hikmah dari apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka kita akan memahami tentang kebesaran dan kasih sayang Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini, mengurus seluruh alam ini, seluruh makhluknya itu dikemas dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang. Nggak ada, Pak, orang yang di luar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan semakin kita mengkaji kitab suci Al-Quran, kita semakin tenang, kita semakin mantap melangkah untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betilkan niat wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika nasur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mati ini.